semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini memang bakal membawakan sebuah manhwa baru yang berjudul Ahli Pedang Keluarga Tang, yang merupakan hasil karya dari autor HWG dan PSD yang berkolaborasi dengan artis Kim Jong Seo. Manhwa ini bergenre action, adventure, drama, fantasi, dan martial arts, di mana keluarga Kelantang Sichuan yang dulunya merupakan garis keturunan yang bergengsi dalam hal racun senjata rahasia, kini telah mengalami kemunduran. Di tengah kondisi keluarga yang tak sejaya dahulu, seorang anak terlahir di sana. Anak tersebut bernama Tang Yun Myung. Namun, alih-alih meneruskan tradisi keluarga dalam seni bela diri racun dan senjata rahasianya, Tang Yun Myung malah terobsesi dengan pedang setelah membangkitkan kenangan masa lalunya, di mana dia merupakan seseorang yang telah mencapai puncak ilmu pedang. Di kehidupan kali ini, ia berniat untuk hidup dengan tenang dan harus menyembunyikan kemampuan ilmu pedangnya. Namun, ada terlalu banyak rintangan yang menghalanginya. Akankah Yun Myung bisa hidup dengan damai di tengah kondisi keluarganya yang terus menekannya? Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah tempat nan jauh di sana, terlihat seorang pria parubaya dengan tubuh kekarnya yang duduk bersila di depan sebuah pedang. Hari itu, ia telah memutuskan untuk menyaksikan akhir dari pedangnya. Sebelum gurunya wafat, gurunya meninggalkan sebuah wasiat bersama dengan pedangnya, yang buatnya mengayunkan pedangnya selama lebih dari ratusan tahun, hingga ia telah mencapai akhir dari pedangnya. Namun, di hadapan kematian yang mendekat, hidupnya yang terobsesi dengan pedangnya, semuanya menjadi sia-sia. Ratusan tahun pun berlalu di sebuah tempat yang disebut dengan Sichuan, di salah satu keluarga yang terkenal akan seni racun dan senjata tersembunyinya. Terlihat seorang anak yang tengah dirundung oleh anak lain seumurannya. Meski mereka lahir di keluarga yang sama, perlakuan mereka begitu berbeda, hanya karena anak itu terlahir dari seorang wanita yang disebut telah mencoreng nama keluarganya. Beberapa tahun sebelumnya, keluarga Tang dari Sichuan adalah pesawat yang seni bela diri, seni racun dan senjata tersembunyi yang bergengsi. Namun, keluarga Tang telah luluh lantah oleh salah satu dari kekuatan baru di Murim yang menghancurkan orde dari 9 sekte yang disebut dengan Heaven's Billions Demon Lord, Yeon Jung-hyo. Jika dia menyukai seseorang wanita, dia akan melamarnya agar bisa menikahinya. Namun jika ia diacukan atau ditolak, dia akan mengambil wanita itu secara paksa. Keeksentrikan diri Yeon Jung-hyo akhirnya sampai ke keluarga Tang dari Sichuan, di mana sang Poison Phoenix, Tang Ji-hye, yang menjadi targetnya. Menghadapi Heaven Brilliant Demon Lord yang datang untuk mengambil Tang Ji-hye, keluarga Tang dari Sichuan pun mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berhasil memenangkan pertarungannya. Tetapi sebagai akibat dari mengarahkan seluruh sumber daya mereka, keluarga Tang dari Sichuan bagaikan berjalan di atas seutas tali, di mana mereka telah kehilangan begitu banyak ahli keluarganya. Hal itulah yang mendasari kebencian anggota keluarga yang tersisa pada Tang Yun Myung, yang merupakan anak semata wayang sang Poison Phoenix, Tang Ji-hye. Kini, kehidupan sehari-hari Yun Myung tak lepas dari rundungan orang-orang di sekitarnya, di mana ujaran kebencian dan perilaku kasar yang diarahkan kepada ibundanya juga sampai kepadanya. Namun, meski Yun Myung paham betul akan hal itu, ia selalu pulang dengan wajah tersenyum, di mana ia menyembunyikan semuanya agar ibundanya tak khawatir padanya. Tentu saja, melihat anaknya yang selalu pulang dengan wajah yang babak belur, ibundanya pun juga menyadari jika anaknya telah ditindas oleh anak-anak lainnya. Meski begitu, Yun Myung malah selalu mengatakan untuk jangan mengkhawatirkannya dan bertingkah seolah tidak ada yang terjadi padanya, karena ia tahu apa yang terjadi padanya bukanlah salah ibundanya, dan tak ada seorang pun yang bisa ia keluhkan. Meninggikan suaranya hanya akan membawa pembalasan. Ayahnya bahkan terbunuh oleh itu. Walau jika ia dan ibundanya meninggalkan keluarga Tang, siapa yang akan melindungi mereka? Ibu dan anak tak nakutan apa-apa. Hari itu, Yun Myung menutup malamnya dengan meringkuk di kamarnya, di mana ia berderai air mata dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Apa semuanya akan berbeda jika ayahnya masih hidup? Keesokan harinya, Yun Myung kembali mengulang rutinitas memilukannya.
di mana 3 anak seusianya, Tang Monchan, Tang Yuryong, dan Tang Jongil telah menunggunya. Namun, penindasan mereka bertiga kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana tak hanya memukuli Yunmyong bagaikan samsak, Yunmyong berniat untuk menjadikan Yunmyong sebagai kelinci percobaan racunnya, karena mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi ketua klan yang akan datang. Tentu saja, keinginannya itu langsung disetujui bahkan didukung oleh Tang Jongil yang langsung menduduki Yunmyong agar ia tak bisa kabur. Meski Yonryong mengatakan jika ia tak akan membunuhnya dan akan memberikan penawarnya selama efek racunnya telah dipastikan, hal tersebut tak lebih dari sebuah kata penenang semata. Karena pada kenyataannya, Yunmyong dibuat sekarat berkali-kali sebelum diberikan penawarnya. Dengan kata lain, hal itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Pada saat itu, Yunmyong yang tak bisa berkutik terus bertanya-tanya berapa lama ia harus bertahan. Beberapa jam kemudian, setelah puas menyiksanya, mereka bertiga meninggalkan Yunmyong begitu saja di tengah derasnya hujan. Pada saat itu, terbesit di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya karena itu akan jauh lebih mudah. Namun, jika ia menutup matanya sekarang, siapa yang akan melindungi bundanya? Pertanyaan itu terus berkecamuk dalam pikirannya hingga ia membenci dirinya sendiri. Jika saja ia tak dilahirkan selama ini, jika saja ia bisa melawan orang-orang itu, ia tak minta banyak, ia hanya ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya dan juga ibundanya, lalu menjalani kehidupan yang normal. Di tengah keputusaannya, tiba-tiba saja sebuah kilat menyambar tanah tak jauh di depannya. Namun kilatan itu tak langsung menghilang, melainkan membentuk wujud sebuah pedang yang menancap ke tanah. Tentu saja hal itu membuat Yunmyong terkejut kenapa ia melihat bayangan pedang di sana dan sejak kapan itu berada di sana. Meskipun begitu, ada sebuah perasaan aneh yang membuatnya tak bisa melepas pandangannya dari pedang di depannya. Ia sangat yakin, ia tak pernah melihat pedang itu sebelumnya. Tetapi pedang itu terasa familiar baginya, seakan-akan pedang itu adalah miliknya sendiri. Hingga akhirnya, Yunmyong memberanikan dirinya dan mencoba menggenggam pedang tersebut. Kemudian, di saat Yunmyong memegang pedangnya, serpihan demi serpihan ingatan dari kehidupan sebelumnya mulai membanjiri otaknya, di mana ia di masa lalu adalah seorang ahli pedang yang telah memegang pedang selama ratusan tahun. Namun, meski telah mencapai akhir dari pedang, ia tak bisa menghentikan kematian yang mendekat, hingga penyesalan menyelimutinya. Andai saja ia bisa hidup untuk yang kedua kalinya, ia ingin menjalani kehidupan yang normal. Setelah mengingat semua hal itu, Yunmyong pun tersadar jika ia adalah seorang Swordmaster di kehidupan lampaunya, dan sekarang adalah Tang Yunmyong di kehidupan saat ini. Dengan begitu, mulai saat ini Yunmyong berniat untuk menuntaskan penyesalannya di masa lampau, yaitu dengan menjalani kehidupan yang normal. Keesokan paginya, setelah pulang larut malam dengan keadaan terluka, ibundanya pun mencoba menahan kepergian Yunmyong dari rumah. Namun, Yunmyong tersenyum menenangkannya jika takkan ada apapun yang akan terjadi padanya. Sementara itu, Monchan yang sudah menunggu kedatangan Yunmyong tampak merasa cemas jika saja Yunmyong akan menghindari mereka karena kejadian kemarin. Meski begitu, Jongil cukup percaya diri jika Yunmyong pasti akan datang, karena Yunmyong pasti tak ingin ibundanya melihat keadaannya yang lebih parah. Ia juga merasa jika Yunmyong punya cukup nyali. Tentu saja, Monchan juga sudah punya rencana tersendiri. Kalau Yunmyong datang, ia akan membuatnya kembali babak belur. Dan kalau Yunmyong tidak datang, ia akan mengumpulkan anak-anak lain lalu mengejeknya habis-habisan. Sesaat kemudian, Jeongil melihat Yunmyong yang berjalan ke arah mereka, yang membuat Yunmyong yang sedari tadi duduk diam di atas pohon di sana langsung turun dan menyambutnya, seolah mereka adalah teman dekat. Kini, setelah Yunmyong tiba di sana, Monchan pun menghampirinya bertanya, kenapa Yunmyong tampak baik-baik saja? Kemana perginya luka-luka kemarin? Dengan wajah tegasnya, Yunmyong mengatakan jika hanya segitu saja itu akan bisa melukainya. Tentu saja, hal itu membuat mereka bertiga tersetak kaget. Bagaimana bisa orang yang mengerang kesakitan kemarin mengatakan hal seperti itu? Jongil yang mulai merasa kesal bahkan menekankan, apakah mereka harus melakukan hal itu lagi agar Yunmyong bisa mengingat hari kemarin?
Ditambah lagi, tiba-tiba saja Yun Myung menyebutkan nama lengkap Jong Il dan juga Young Ryong, yang membuat Young Ryong bertanya, apa Yun Myung sudah bosan hidup? Apa racun yang kemarin tak cukup? Kemudian, kekesalan Jong Il pun meledak yang membuatnya melayakkan tinjunya ketika melihat Yun Myung mengalihkan pandangannya meskipun ia tempat berada di depannya. Namun tak seperti sebelumnya di mana Yun Myung hanya diam saja menerima pukulannya. Kali ini, Yun Myung menghindari pukulannya dan membalikkan serangannya dengan langsung membantingnya. Tentu saja hal itu mengejutkan Moon Chan dan Young Ryong. Bagaimana bisa Jong Il dikalahkan dengan satu gerakan oleh seorang yang belum pernah berlatih seni bela diri. Di tengah keterkejutan mereka, Yun Myung mengatakan apa yang mereka bisa lakukan, ia juga bisa melakukannya. Mereka bilang mereka akan berpartisipasi di kompetisi ketua klan. Apa mereka akan ikutan dengan kemampuan yang seperti ini? Seketika itu juga, Moon Chan dilanda kepanikan. Ia sama sekali tak mengerti kenapa Yun Myung terlihat seperti orang yang berbeda hanya dalam semalam saja. Meski begitu, Moon Chan langsung menenangkan dirinya di mana Jong Il kalah hanya karena lengah. Mana mungkin mereka yang telah berlatih bertahun-tahun untuk kompetisinya akan kalah dari seorang pecundang yang selama ini telah mereka tindas. Dengan begitu, Moon Chan pun mengeluarkan belati miliknya dan langsung menerjang ke arah Yun Myung. Sayangnya, serangannya bisa ditangkap dengan mudah oleh Yun Myung. Ia bahkan memelintir tangan Moon Chan sembari mengatakan, jika kemampuan pesertanya seperti ini, hasil dari kompetisi untuk ketua klan sudah jelas hasilnya. Di sisi lain, di aula Steel and Poison yang semula adalah tempat tinggal ketua klan dan di mana keputusan-keputusan keluarga utama dibuat, yang sekarang telah menjadi ruang dewan para elder karena posisi ketua klan telah kosong untuk waktu yang lama. Terlihat para dewan elder yang tengah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas kompetisi ketua klan. Elder tertua di sana yang memimpin pertemuannya mengatakan, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai pertemuannya. Para peserta untuk kompetisi ketua klan muda sepertinya telah dikerucutkan. Jadi, mari kita membuat keputusan akhir atas keikutsertaan anak laki-laki dari Poison Phoenix, Tang Yun Myung. Dia belum resmi mengumumkan keikutsertaannya, tapi semua orang tahu dia telah secara terang-terangan menghajar anak-anak lain. Dia tidak memiliki pencapaian apapun sejauh ini. Seharusnya tak ada keberatan untuk mengecualikannya dari kompetisi ini, bukan begitu? Tentu saja hal itu membuat dewan elder lainnya berkomentar. Bukankah Yun Myung adalah keturunan langsung dari ketua klan sebelumnya? Mengecualikannya dapat membuat legitimasi akan masa depan kompetisinya dipertanyakan. Meski begitu, elder tertua melanjutkan, aku mengerti maksud kalian. Tapi bukankah hal salahnya akan lebih besar jika seorang yang tak memahami seni bela diri merendahkan tingkatan kompetisinya? Bahkan meski dia adalah keturunan dari ketua sebelumnya, sekarang dia hanyalah sebuah beban bagi keluarga kita, bukan begitu? Namun, tepat setelah elder tertua mengatakan itu, suasana pertemuannya langsung berubah ketika Yun Myung memasuki aulanya dengan menyeret Young Ryong di tangannya. Saat semua orang tertuju pada Yun Myung, elder tertua bertanya padanya, apa Yun Myung mengerti apa yang sedang ia lakukan saat ini? Yun Myung pun mengangguk dan berterima kasih karena telah mengingatkannya. Meski begitu, Yun Myung terus melangkah maju lalu menunjukkan wajah Young Ryong yang terkena racunnya sendiri ke depan para elder di sana. Tentu saja kondisi Young Ryong yang seperti itu membuat mereka semua terkejut. Namun di tengah keterkejutan itu, Yun Myung menjelaskan, selama ini, aku telah ditekan dan banyak menderita dalam keluarga Ta. Tapi sekarang, aku tak berpikir untuk menahannya lagi. Seketika itu juga, beberapa dewan elder di sana mengutuk perbuatan Yun Myung karena melukai seorang anak muda yang berpartisipasi di kompetisi ketua klan muda adalah kejahatan yang berat. Meskipun begitu, Yun Myung yang sudah membulatkan tekadnya menekankan, aku sepenuhnya sadar akan aturan keluarga kita. Tapi, tak ada masalah dengan pertarungan antara peserta kompetisi kan? Mendengar perkataannya, elder tertua menatapnya tajam bertanya, Tang Yun Myung, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau sekarang berkata bahwa kau sungguh ingin berpartisipasi dalam kompetisi ketua klan muda? Video ini pun diakhiri dengan penuh percaya diri, Yun Myung mengatakan, apa itu tak cukup?
kalian mungkin perlu memeriksa lapangan di luar dari aula utama. Muncan dan juga Jeong-il selalu memendasku. Aku hanya mengikuti aturan keluarga. Kebaikan dibayar 2 kali lipat dan balas dendam dibayar 10 kali lipat. Tentu saja, perkataannya membuat suasana di sana menjadi hening seketika, seperti keheningan sebelum perang terjadi. Gimana guys? Lanjut nggak nih? Komentarnya dong.